Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya selaku pengajar di Universitas Yogyakarta Pasuruan. Di mana Universitas Yogyakarta Pasuruan ini berada di lingkungan Pondok Pesantren Malah yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Untuk pendidikan saya, jenjang pendidikan di S1-nya, saya lulusan dari program studi teknik industri Universitas Yogyakarta Pasuruan pada tahun 2009. Dan setelah itu pada tahun 2010 saya mendapat kepercayaan sebagai dosen pada program studi teknik industri di Universitas Yogyakarta Pasuruan, kemana saya sebagai alumni sangat merasa berterima kasih karena mendapat kepercayaan tersebut. Jadi mengajar pada alma mater saya sendiri. Pada saat awal-awal mengajar, saya pernah diberikan mata kuliah pengantar teknik industri. Hal ini yang mengharuskan saya untuk belajar lebih banyak lagi mengenai ruang lingkup keilmuan yang ada pada program studi teknik industri itu sendiri. Dari situ wawasan keilmuan mengenai teknik industri yang saya pelajari bahwa ilmu industri itu semakin berkembang atau semakin itu untuk mengupdate keilmuan saya mengenai teknik industri, saya melanjutkan studi S2 pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2014 dengan mendapatkan program beasiswa BPPDN yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Studi S2 atau magister saya pada saat itu saya lakukan di Universitas Brawijaya Malang pada jurusan teknik mesin dengan konsentrasi keilmuan teknik industri manufaktur. Jelang 1 tahun setelah lulus S2, tepatnya pada tahun 2015, saya pindah umpis ke prodi teknik mesin karena menyesuaikan dengan nomenklatur prodi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat saya di prodi teknik mesin, mata kuliah yang saya ampu juga disesuaikan dengan bidang keahlian yang saya miliki, yakni bidang manufaktur. Kemudian pada tahun 2016, saya berkolaborasi dengan dosen teknik industri mengajukan program hibah penelitian dari Kementerian Ristek dan Teknologi Perguruan Tinggi atau Kemenristek pada skim penelitian dosen pemula, dan alhamdulillah lolos dan diterima. Setelah itu, dengan melihat perkembangan dan kemajuan keilmuan teknik mesin yang semakin luas, maka untuk meningkatkan keilmuan dan wawasan saya mengenai teknik mesin, saya melanjutkan studi S3 pada tahun 2017 di jurusan teknik mesin Universitas Brawijaya. Kita mendapatkan beasiswa Budi DN yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti bekerja sama dengan LPDP. Dari situ banyak hal keilmuan yang saya peroleh, bukan hanya pada bidang manufaktur saja, namun juga pada bidang konversi energi, khususnya pada bidang renewable energy yang saat ini menjadi salah satu topik utama dalam permasalahan dunia, yakni terkait energi alternatif atau energi terbarukan. Itu tadi terkait proses pendidikan yang saya lakukan sampai saat ini. Selain itu, saya juga mengikuti program pelatihan BIMTEK Bioengineering yang dilaksanakan oleh Ristek Dikti, dan juga mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh
organisasi profesi ilmiah ataupun perguruan tinggi, baik di tingkatan lokal ataupun nasional, guna menunjang keilmuan saya pada program studi teknik mesin. Dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat, saat ini saya masih banyak berhubungan dengan keilmuan saya pada bidang manufaktur dan berkolaborasi dengan mahasiswa ataupun dosen program studi teknik industri di lingkungan Universitas Siddhartha Pasuruan. Selanjutnya dalam hal pengajaran. Dalam hal pengajaran ini di program studi teknik mesin ini terdiri dari dua kelas, yakni kelas A dan kelas B. Untuk kelas A atau kelas reguler, jam perkuliahannya mulai pagi jam 8 sampai sore jam 16.00 WIB atau jam 4. Sedangkan untuk kelas B atau kelas karyawan, jam perkuliahannya mulai sore jam 16.00 WIB atau jam 4 sampai malam jam 21.00 WIB atau jam 9. Dan perkuliahan ini dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk mahasiswa ini rata-ratanya setiap kelas ini pada program studi teknik mesin ini sekitar 20 orang mahasiswa rata-rata dari kelas A dan kelas B. Dalam metode pengajaran yang saya lakukan pada awalnya dengan metode tatap muka, di mana di situ terdapat diskusi terkait materi yang saya berikan dan juga terdapat beberapa tugas perkuliahan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 ya, yang terjadi mulai kemarin tahun 2020 ya, maka terjadi kendala perkuliahan dengan sistem tatap muka. Untuk itu, dalam menunjang efektivitas dan kelancaran perkuliahan yang harus tetap berjalan sesuai dengan peraturan Kemendikbud, maka dilakukanlah pembelajaran dengan sistem online, yakni dengan memanfaatkan teknologi aplikasi media pembelajaran. Oleh karenanya, dalam memanfaatkan aplikasi tersebut, saya menggunakan aplikasi Edmodo dan aplikasi Zoom. Karena menurut saya itu cukup efektif dalam menunjang kelancaran proses perkuliahan. Selain tatap muka dengan aplikasi Zoom, tugas juga dapat dilakukan dengan aplikasi Edmodo. Seperti itu. Kemudian dalam proses yang berjalan ini dari pihak kampus atau universitas juga menyediakan program e-learning sebagai penunjang pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, yakni melalui aplikasi LMS Universitas Siddhartha Pasuruan yang bisa langsung terhubung dengan Sepada Dikti. Ini yang digunakan sebagai penunjang media pembelajaran online pada kampus kami. Seperti itu. Dan saat ini proses pembelajaran yang dilakukan masih dilakukan dengan metode online atau daring dengan memanfaatkan aplikasi Zoom, Edmodo, ataupun yang lain. Sedangkan di aplikasi LMS sendiri yang disediakan oleh pihak universitas, kami masih dalam taraf proses pembelajaran, itu untuk pengenalan dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Seperti itu. Mungkin itu
sekitar pengenalan tentang diri saya sebagai dosen di program studi teknik mesin Universitas Yudharta Pasuruan. Ini kalau ada salah atau kurang lebihnya pemaparan yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.